Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi PTIK yang dimuliakan oleh Allah. Bertemu kita kembali dalam kajian fikih, yang mana kajian fikih kita pada kesempatan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang salat, masih hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat salat, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas juga tentang waktu-waktunya salat sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan tentang apa yang kita lakukan di dalam salat. Mempelajari salat itu adalah suatu kewajiban, karena ibadah yang kita lakukan hari-hari dalam satu hari 5 waktu adalah salat yang wajib. Maka penting bagi kita untuk membenahi salat kita dan memperbaiki apa-apa yang masih kurang di dalam salat kita. Hal ini ternyata Rasulullah SAW pun pernah memberikan perhatian tentang bagaimana umatnya ini belajar tentang salat. Dalam hadis yang muttasil dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Muslim dari riwayat yang sangat banyak, diantaranya riwayat dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dan dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diriwayatkan tentang hadis musi'u salatihi, al-musi' salatuhu. Jadi ada orang yang salat di masjid baginda Rasul di depan Rasulullah SAW, lalu salatnya ini keliru. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Hadis itu, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun wa Rasulullah fi nahiyatil masjid. Saat Nabi masuk masjid, masuk juga seorang lelaki. Saat itu Rasulullah posisinya berada di pinggir masjid. Orang tersebut sholat 2 rakaat sebelum datang ke hadapan Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmukuhu fi sholatih. Beliau memperhatikan sholatnya orang yang baru datang tadi. Wa nahnu la nash'ur, kami para sahabat tidak terlalu perhatian terhadap sholatnya orang tersebut, namun Rasulullah sangat perhatian. Tsumma jaa fa sallama 'alan nabi faqala lahu Rasulullah wa 'alaikassalam. Selesai orang tadi sholat, datang ke hadapan Nabi mengucapkan salam. Rasulullah pun menjawab salam orang tersebut. Setelah Rasulullah menjawab salam, beliau bersabda, irji' a'id sholatak
fa innaka lam tusalli. Irji, kembali kamu, ulangi sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu laki-laki tersebut pun kembali untuk mengulangi sholatnya 2 rakaat. Selesai itu datang lagi ke hadapan Rasulullah. Rasulullah pun masih bersabda seperti itu. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kamu sholat, sungguh kamu belum sholat. Sampai 3 kali dalam riwayat. Lalu orang tadi bilang, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa lagi memperbaiki sholat saya selain yang saya tampilkan di hadapanmu ini. Fa'arini, kasih tahu bagaimana tata cara sholat yang betul, bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Alimni, ajari saya wahai Rasulullah. Falamma fa innama ana basyarun usiba wa ukhti. Aku hanyalah manusia biasa yang bisa salah, bisa juga benar. Faqala Rasulullah, ajal. Ya, betul, kata Rasulullah. Baiklah kalau begitu, idza qumta ila shalat fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, takbir. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah darimu daripada Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah suratul Fatihah. Dalam riwayat yang lain, tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Agak lebih jelas. Summa qra' bima syi'ta, kemudian baca surat yang engkau inginkan, yang lain setelah Fatihah. Sumarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar tenang dalam ruku'mu. Sumarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu angkat badanmu daripada ruku sampai kamu tenang dalam keadaan berdiri, maksudnya i'tidal. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Hatta yumakkina jabhatahu, sampai engkau benar-benar menekan jidatmu dan benar-benar anggota tubuh atau anggota sujudnya benar-benar sudah menempel. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat daripada sujud sampai kamu benar-benar duduk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud yang kedua sampai benar-benar sujud. Faida jalasta fi wastil salat fat ma'inna jalisan sumaftarish fakhidakil lisra summa tasyahhad. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detil. Nah, kata para ulama, kenapa laki-laki itu disuruh ngulangin sholat? Karena saat itu laki-laki tersebut sholatnya tidak memakai tumakninah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, tanpa berhenti, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk ngulangin sampai 3 kali, lalu diajari oleh Rasulullah detil seperti itu, yang kemudian diulangi setelah diajari oleh Rasulullah. Benarlah sholatnya orang atau laki-laki yang diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bisa juga difahami, kata para ulama, untuk mengetahui pergerakan sholat kita memang harus tahu, bukan hanya melewati teori tapi juga lewat praktek dari para ulama kita.
Jadi kita lihat seorang ustadz sholat, oh sholatnya seperti ini. Nah, itulah yang kita pernah pelajari, lalu dipraktekkan ataupun dilihat siapa yang mengajarkan kita sholat, lalu prakteknya seperti ini. Oh begini tata cara berdiri, begini tata cara rukuknya, begini tata cara i'tidalnya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Seperti itu kenapa mempelajari salat itu sangatlah penting. Karena ada praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan secara detail oleh Rasulullah, ada praktek daripada Rasulullah, kemudian praktek tersebut dilihat oleh para sahabat, kemudian para sahabat mempraktekkannya di hadapan para tabi'in pun melihat, dipraktekkan juga di hadapan atba'ut tabi'in, terus sampai para ulama sekarang pun mempraktekkan di hadapan murid-muridnya, dilihat oleh murid-muridnya, begitu diambil cara ilmu sholat, bukan hanya dengan teori saja, namun melihat praktek guru-guru yang sedang sholat. Nah, mengenai sholat juga yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam sifatus sholat, perlu diperhatikan syarat sah sholat selain daripada bersih daripada najis badan, baju ataupun tempatnya bersih daripada najis, suci daripada najis. Selain itu juga suci badan kita daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan selain itu syarat daripada sah sholat kita harus menutup aurat, tentunya aurat laki-laki dari pusar sampai ke dengkul. Namun secara adabnya bukan hanya kita pakai sarung satu saja untuk menutupi dengkul sampai ke pusar kita, namun kita secara adabnya kita pakai bawahan sarung, atasan dengan baju koko, dan memakai peci juga, yang walaupun memakai peci sunnah, namun di setiap sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai peci. Dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, hanya ada satu riwayat Rasulullah itu melepas pecinya ketika sholat, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak ada satir di hadapan beliau, dan beliau tidak membawa anazah. Anazah itu tongkat yang ada tajamnya di ujung, itu biasa ditancapkan oleh Rasulullah di hadapan beliau sebagai satir. Saat itu beliau lupa membawa satir tersebut dan tidak ada satir lagi, lalu peci beliau copot untuk dijadikan satir. Itu riwayat dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada hadis Tirmizi, Sunan At-Tirmizi. Nah, selain itu adalah wajib bagi orang yang sholat untuk menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena ada dasar di dalam Al-Quran, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, hadapkan wajah kalian, maksudnya saat kalian sholat, syatrahu arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Kalau di dalam madhab Syafi'iyah itu maksudnya arah kiblat, maksudnya ainul kiblah, benar-benar arah kiblat, zatul Ka'bahnya dihadapkan. Maka kita bukan menghadap ke barat, tapi barat agak serong ke kanan sedikit. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia itu letaknya, Jakarta itu kalau dilihat di peta itu, kalau ke Mekah itu agak nyerong barat, itu agak nyerong ke kanan sedikit. Nah, yang seperti ini juga
Dalilnya ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahihnya. Lamma dakhala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-baita da'a fi nawahihi kullah. Saat beliau masuk ke Ka'bah, beliau berdoa di setiap pojok-pojok Ka'bah, walam yusolli, dan beliau tidak sholat. Hatta kharaja minhu, sampai beliau keluar daripada Ka'bah itu. Falamma kharaja raka'ataini min kubulil Ka'bah. Saat beliau keluar, baru beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Beliau bilang, wahadihil kiblah, ini adalah kiblat kita. Ini adalah kiblat, tempat kita menghadap saat kita sholat. Itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqbilil kiblata wa kabbir, hadapkan dadamu, wajahmu ke arah kiblat, kemudian baru bertakbir. Sebelum benar-benar menghadap ke arah kiblat, jangan takbir dulu. Itu kata para ulama seperti itu. Nah, menghadap kiblat di dalam sholat fardu itu adalah wajib, begitu pula di dalam sholat sunnah. Yang diperbolehkan atau ada rukhsah, keringanan untuk tidak menghadap kiblat adalah ketika kita sholat syiddatil khauf, yaitu sholat ketika keadaan genting saat perang. Ada sholat namanya sholatul khauf. Sholatul khauf itu sholat di mana kita itu berjamaah dengan pasukan, lalu saling bergantian. Nah, itu pernah saya jelaskan di sini juga. Kemudian ada sholat syiddatil khauf, sangat takut, atau dalam keadaan benar-benar genting, sudah tidak ada lagi waktu untuk membagi waktu sholat, atau membagi rombongan pertama, rombongan kedua, yang pertama menghadap ke kiblat, yang kedua menghadap ke musuh, ataupun yang rombongan kedua itu menjaga dulu, atau rombongan pertama itu menjaga dulu. Itu tidak ada waktu untuk membagi-bagi seperti itu. Saat berkecamuknya perang, boleh menghadap ke arah mana saja, itu termasuk rukhsah. Kenapa? Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka jalan ataupun dalam keadaan naik kendaraan, boleh kalian menghadap kemana saja selain daripada arah kiblat, karena saat itu sedang syiddatil khauf. Nah, untuk menghadap ke kiblat ada rukhsah juga, tidak menghadap ke kiblat saat sholat. Ada keringanan, boleh tidak menghadap ke kiblat saat sholat sunnah dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. Amman nafilah fis safar, boleh. Kalau di dalam sholat sunnah dalam keadaan safar, boleh tidak menghadap ke kiblat. Karena kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusabbihu ala rahilati qibala ayyi wajhin tawajjaha. Rasulullah pernah saat dalam perjalanan beliau sholat sunnah di atas kendaraannya, ke arah mana saja beliau menuju, ke arah disitulah beliau menghadap saat sholat. Wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Tapi beliau tidak melakukannya saat beliau sedang sholat fardu ataupun sholat wajib. Dalam hadis yang lebih terang lagi, hadis riwayat Bukhari, fa idza aradal faridata nazala an rahilatihi fastaqbalal qiblah. Kalau beliau ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, lalu beliau menghadap ke kiblat. Nah, yang seperti itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, juga dijelaskan. Nah, permasalahan seperti ini di dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan, fikih Syafi'iyah khususnya, bagaimana kalau kita sholatnya ini
di atas pesawat atau di atas kapal laut. Sholat di atas pesawat atau di atas kapal laut itu masih ada kemungkinan untuk bisa menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena pesawat itu untuk berbelok itu ada kemungkinan kecil untuk berbelok dari tempat peredarannya gitu ya. Maksudnya dari arah tujuannya itu untuk belok itu agak lama ataupun masih bisa dideteksi. Nah, itu sehingga apa? Sehingga masih bisa terlihat. Dan kalau kita naik pesawat-pesawat besar itu ada tuh di musolahnya itu ada layar, nah itu bisa kelihatan itu kiblat itu arahnya ke sana, dan lama dia untuk berpindah dari arah kiblat itu lama pesawat itu karena dia besar dan cepat. Maka di sini disebutkan qala al-Imam An-Nawawi idza shallal faridata fis safinah lam yajuz lahu tarkul qiyam ma'al qudrah kama law kana fil barri fa in kana lahu udrun min dawranir ra'si wa nahwihi jazatil faridati qa'idan li'annahu ajizun fa in habbatir rih wa huwilatis safinah fatuhuwila wajha 'anil qiblah wajaba raddahu ilal qiblah wa yubni ala salatihi. Di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, yang beliau sebutkan di sini adalah orang apabila sholat di atas kapal laut. Idza shallal faridah, apabila seorang itu sholat fardu fis safinati di atas kapal laut, lam yajuz lahu tarkul qiyam, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan berdiri pada saat mampu untuk berdiri. Kama law kana fil barri, seperti halnya dia sholat di daratan. Fa in kana lahu udrun min dawranir ra'si wa nahwihi jazatil faridatu qa'idan. Kalau ternyata ada uzur, kalau dia berdiri karena di atas kapal itu ada kemungkinan ombak besar dan lain sebagainya, pasti kalau ada ombak itu pasti goyang-goyang. Nah, kalau saat sholat dia goyang-goyang lalu dia pusing, boleh bagi dia untuk duduk. Kenapa? Karena kalau tidak duduk bisa jatuh dia kalau dipaksakan. Boleh bagi dia untuk duduk. Kemudian fa in habbatir rih, kalau ternyata angin mengalihkan, angin meniup kapal tersebut lalu mengalihkannya dari arah kiblat, wajib bagi dia untuk berbalik ke arah kiblat yang ada. Jadi misalnya dia arah ke kiblat udah nih, kapal lautnya sudah arah ke barat, agak menyerong sedikit. Ternyata saking besarnya ombak berbelok ini. Nah, yang tadinya ke sana jadi nyerong ke sini. Dia tahu di dalam sholat dia tahu. Nah, karena yang tadinya jalannya ke sana menjadi jalan ke sana, dia sebagai orang yang sholat jangan menghadap ke sana lagi, tapi ngadepnya langsung ke arah kiblat yang mestinya. Wajaba raddahu ilal kiblah, wajib membalikkan badan dia ke arah kiblat yang asli, dan dia teruskan sholatnya tanpa harus ngulangin dari awal. Bi khilafi ma law kana fil barri, berbeda kalau saat dia sholat di daratan. Kalau saat dia sholat di daratan ada orang nabrak dia sehingga dia berpaling muter dari arah kiblat, nah dia dipaksa atau ditabrak dari belakang, ada orang kabur ternyata nabrak dia dari arah belakang sehingga dia muter 180 derajat muter. Nah, jadi kan kebalik dia dari arah kiblat. Nah, itu bisa batal kalau di daratan. Kalau di daratan bisa batal kata Imam Nawawi. Tapi karena dia posisinya ada di lautan dan di atas kapal laut,
itu masih diperbolehkan bagi dia untuk berpaling sendiri ke arah kiblat yang tadi dia menghadap dari awal takbir dia, gitu ya. Nah, itu bisa difahami. Begitu pula dalam sholat di atas pesawat pun mirip-mirip dengan di atas kapal laut. Adapun sholat fardu kalau dilaksanakan fis sayyarati wal hafilah, kalau dilaksanakan di atas bis ataupun mobil ataupun kereta api, itu enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena wajib bagi dia untuk menempel di atas bumi. Itu kata para ulama seperti itu. Wajib menempel di atas bumi. Kenapa? Dan juga dia sulit untuk meyakinkan dirinya dia menghadap ke kiblat dari awal takbir sampai akhir salam. Kenapa? Bis itu kadang-kadang itu ya memang arahnya kalau lagi di tol itu lurus, tapi ya bisa belok juga. Bisa belok. Kenapa? Kalau lagi Kalau lagi balap atau ngebut ngambil kanan itu kan belok dulu. Nah, belok ini itu yang bermasalah tuh. Kemudian kereta api pun seperti itu. Kereta api memang kadang-kadang lurus, tapi saat belok kita tidak tahu. Nah, sehingga sulit bagi kita untuk meyakini dari awal takbir sampai akhir salam bisa menghadap ke kiblat. Maka ngambilnya ke hadis yang tadi lagi, ida aradal faridota nazala an rahilatihi. Kalau Nabi ingin melaksanakan sholat fardu, turun dari kendaraan beliau, seperti itu. Ini kita sudah pernah bahas masalah menghadap ke kiblat. Ini hanya tambahan saja. Kemudian masuk ke sifat sholatnya. Yang wajib atau rukun yang pertama ketika kita melaksanakan sholat fardu, rukun yang pertama itu sebenarnya adalah niat. Namun niat itu tidak akan bisa terlaksana tanpa kita berdiri bagi yang mampu. Maka di sini akan dijelaskan dulu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu ini, kalau orang mampu untuk berdiri, dia wajib untuk berdiri. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, dia diperbolehkan bagi dia untuk duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, baru boleh bagi dia untuk berbaring, tidur miring lalu berbaring. Yang seperti itu adalah rukun fi'li. Kalau ternyata seorang ini dia mampu berdiri, lalu dia sholat fardunya itu dia ternyata duduk, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia masih mampu berdiri. Nah, kalau dia tidak mampu berdiri, baru dia boleh untuk sholat duduk, seperti itu. Sholat yang di bangku yang di atas itu ya, bangku-bangku yang di atas itu adalah sholat yang di atas bangku itu menurut beberapa kali hasil bahsul masail, orang yang sholat di bangku itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Kecuali dia memang tidak bisa duduk di bawah ya. Kalau dia masih bisa duduk di bawah lalu dia sholat di bangku atas, ini tidak bisa dipastikan tidak sahnya. Kenapa tidak sah? Karena dia akan meninggalkan rukun saat sujud. Sujud itu harus menempelkan 7 anggota menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Kalau menurut
Al-Imam Ibnu Hajar, yang wajib minimal sujud itu adalah menempelkan jidatnya. Nah, paling minimal sujud saja orang yang sholatnya duduk di atas itu tidak bisa menempelkan jidatnya ketika sujud. Dia sujudnya pakai isyarat. Nah, ini yang yang menyebabkan hasil-hasil Basul Masail menunjukkan bahwa orang yang sholatnya di bangku-bangku itu tidak sah menurut hasil Basul Masail. Kenapa? Ya karena itu permasalahannya nanti ketika ruku dan sujudnya, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa benar-benar duduk di bawah, itu tidak bisa ya, duduk di bawah tidak bisa, baru dia diperbolehkan untuk duduk di atas. Itu pun setelah dia usahakan dulu bisa enggak. Karena aturan setelah duduk di bawah itu, kalau tidak bisa duduk maka tidur miring, gitu ya, bukan langsung duduk di atas, enggak, tidur miring. Kalau masih bisa tidur miring, ya tidur miring. Ya, tapi kan saya ingin sholat berjamaah Ustaz, ya sholatnya di belakang. Tidurnya tidur miring, tapi sholatnya di belakang. Nah, sebenarnya enak kan seperti itu. Kalau nggak bisa tidur miring, maka terlentang tidurnya, lalu memakai bantal di kepalanya, agar menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau tidurnya itu tidur telentang, berarti kakinya itu di arah kiblat, kepalanya di belakang, dan dikasih bantal agar apa? Agar kepalanya itu agak mendongak seperti itu, lalu melihat ke arah kiblat. Untuk ruku dan sujudnya ya tentunya pakai leher dia. Sujudnya agak lebih rendah daripada rukuknya. Yang seperti itu gampang bagi orang-orang yang memang tidak bisa duduk ataupun tidak bisa tidur miring. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Yang mana dulu? Yang kanan dulu apa ini dulu? Iya. Hukumnya ada orang lelaki sholat hukum kelihatan apa hukumnya Ustaz? Kadang-kadang kaos itu kan kelihatan belakangannya. Ya. Hukumnya orang yang sholat bokongnya kelihatan, itu secara pasti hukumnya tidak sah kalau dia tidak langsung menutupnya. Ini yang banyak melakukannya itu orang-orang yang memakai celana longgar ya, yang memakai celana longgar, lalu atasannya itu bukan atasan yang gombrong ke bawah, tapi atasannya itu mepet, hanya kaos saja, sehingga ketika dia ruku, terbukalah ininya, karena ngangkat seperti ini kan. Nah, ini kebuka di sini, lalu kelihatan. Nah, kelihatan itu kan berarti kan terbuka auratnya, nggak sah itu sholatnya. Nah, orang yang di dalam di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan, kalau orang sedang sholat, lalu dia hanya pakai sarung saja, tidak pakai celana, lalu sarungnya itu terhempas angin sampai terbuka, terhempas angin sampai, kan nggak pakai celana, terhempas angin sampai terbuka, wajib bagi dia untuk menutup menutup seketika, baru sah, maksudnya tidak menjadi batal. Tapi kalau dia biarkan saja terbuka seperti itu, mengambai-lambai, nah ini batal sholatnya. Nah, itu dari situ diambilnya. Jadi orang yang terbuka auratnya ketika di dalam sholat tanpa langsung ditutup, batal sholatnya. Secara pasti itu batal. Iya, itu kan terbuka. Jadi orang ngelihat aurat dia dari belakang kan pasti kan. Nah, itu batal. Makanya kasih tahu orang-orang yang terbuka auratnya di dalam sholat, Pak, Bapak sholat lagi, tapi kaosnya ganti dulu. Kalau masih pakai kaos ini, ya batal lagi.
Ya masalah tersinggung atau tidak itu kan belakangan sebenarnya. Yang penting kita udah dakwahi dia, udah kasih tahu dia. Mungkin dia nggak tahu kan. Ada orang sholat, dia sholat pakai levis, tapi yang model zaman sekarang yang ada sobekan-sobekan itu. Katanya mahal itu Pak, bener Pak ya? Itu levis tapi sobek. Nah itu katanya sih mahal. Nah, itu dijual itu di mall-mall katanya itu mahal. Itu dia sholat pakai itu. Saya kasih tahu, Bapak mohon maaf, sholatnya nanti di rumah diulangin lagi. Kenapa Pak Ustadz? Itu sholatnya Bapak pakai celana ini, celana yang sobek-sobek itu. Itu sobek-sobek itu kan pahanya kelihatan. Paha itu aurat Pak, nggak boleh dibuka saat sholat. Oh saya baru tahu dia. Kemarin nggak tahu berarti. Dikiranya itu celana yang paling keren dia, itulah makanya yang dipakai ke masjid sama dia. Jangan dipakai lagi, pakai sarung besok Pak. Ya, apa istilahnya? Kalau kita tahu sebenarnya wajib bagi kita untuk memberitahu. Nggak mesti ustadz, nah, gitu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi saya dengarnya samar-samar Ustaz, tegasan lagi. Kaitan dengan tadi sholat di bis atau di kereta api. Katanya mungkin kereta api itu jalannya mungkin tidak menghadap kiblat seluruhnya dan harus menyentuh bumi kan begitu Ustaz. Bagaimana kalau perjalanan cukup panjang Ustaz? Dari Jakarta ke Surabaya lebih kurang ya kalau naik kereta api mungkin sekitar 12 jam atau 9 jam. Zuhur, asar itu akan terlewatkan. Ya. Bagaimana kira-kira untuk menyikapi Ustaz? Kalau tadi tidak ibaratnya sholat itu biasa ketika naik kereta api harus berhenti dulu. Ya. Sementara kita nggak ada waktu berhenti nih. Ya. Ada pun berhenti cuma sebentar di stasiun. Ya. Kira-kira gimana Ustaz? Itu ada solusinya. Di dalam perjalanan itu ada rukhsah, keringanan bagi kita untuk sholat jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim itu menggabungkan dua sholat di waktu yang pertama, jamak takhir menggabungkan dua sholat di waktu yang kedua. Sehingga kalau kita perjalanan, dan ini pengalaman saya juga kalau saya berangkat ke Surabaya, karena saya mondok dulu di Jawa Timur, dan juga saya orang Jawa Timur juga, saya orang Madura. Kalau pulang kampung pernah juga naik kereta. Caranya gampang, kita naik kereta kita naik kereta itu, dan saya pernah naik kereta ekonomi kan paling lama Pak ya, daripada eksekutif atau bisnis ya. Kalau naik ekonomi itu kita berangkat jam 4 sore. Berangkat jam 4 sore, kita sudah sampai di stasiun itu biasanya jam 1 siang. Jam 2 siang itu kita sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Sehingga duhur asar kita sudah sholat, gitu ya. Duhur asar kita sudah sholat. Jamak takdim kosor, berarti 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Sholatnya kita di stasiun. Sholatnya stasiun Senen biasanya. Nah, jam 4 kita berangkat, jam 4 sore, jam 2 dini hari kita sudah sampai di Surabaya, Pasar Turi. Nah, jam 2 dini hari kita sampai di Pasar Turi, kita sholatnya jamak takhir. Nah, tapi syaratnya jamak takhir saat kita sampai di Semarang biasanya itu udah maghrib, kalau nggak salah Semarang atau sampai di mana lah, Jawa Tengah pokoknya. Ya, itu saat masuk waktu maghrib kita niat dalam hati, saya akan sholatkan maghrib ini di jamak takhir. Nah, itu niat harus ada niat seperti itu agar tidak termasuk golongan orang yang mengundur-ngundur sholat tanpa ada alasan. Nah, lalu kita sholatnya jamak takhir, sholat maghrib dan isya di jam 2 dini hari itu. Boleh? Kalau misalnya waktunya perpanjangan lagi Ustaz, Perpanjangan lagi? zuhur dan asar masih terlewatkan. Jadi mulai start mungkin jam 8 pagi kita berangkat, Ya. sampai jam 8 malam baru nyampe. Nah, kira-kira menyikapinya gimana Ustaz? Nah. Zuhur dan asar masih terlewatkan, itu tidak bisa jamak. Oh ya, taruhlah kita nggak ada waktu berhenti dan tidak ada waktu untuk untuk singgah, taruhlah seperti itu ya.
Nah, cara menyikapinya gimana? Kata para ulama di dalam kitab fikih itu ada sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu tersebut. Sholat lihurmatil wakti itu sholat ala kadarnya, mau seperti apa saja sholat, mau tidak menghadap kiblat ataupun dengan baju yang kotor ataupun baju yang najis, itu sholat saja. Tapi nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, kita ulangin lagi sholat yang tadi kita sholatin qadhaan lillahi ta'ala, seperti itu. Itu solusi yang kedua. Tapi selama masih bisa jamak takdim ataupun jamak takhir, lebih baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa sama sekali, sudah lihurmatil wakti, mau ke arah selatan pun nggak masalah, itu namanya sholat ihram untuk menghormati waktu tersebut. Seperti itu ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, cukup ya, karena sudah azan berkumandang. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberkahi rizki yang Allah berikan kepada kita dan umur kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.